Kan kebetulan gue beberapa waktu yang lalu sempet mampir ke kantor KPK ya. Kemudian menanyakan seperti apa mekanisme untuk pelaporan atau pengaduan di Komisi Pemberantasan Korupsi di KPK ya. Tepatnya di Gedung Merah Putih, Jalan Rasuna Said ya. Kantor KPK itu sudah terlihat gedungnya warna merah putih. Nah, untuk selanjutnya kemudian saya masuk ke dalam kantor tersebut dan ke bagian pengaduan ataupun pelaporan eh, terhadap yang kita lihat, kita dengar dan kita ketahui yang diduga telah ada perbuatan atau tindakan melawan hukum, yaitu dengan cara merugikan negara, yaitu sama aja dengan korupsi ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian saya dikasih buku dua ini. Yang pertama, tata cara pelaporan tindak pidana korupsi. Ini kita lihat lawan dan laporkan. Sebelumnya gue ke PK itu hanya sebatas konsultasi ya, konsultasi terhadap adanya dugaan, hanya sebatas konsultasi. Ya oke, kita buka ini. Adapun pengertian korupsi, nah sudah jelas ya, kita ketahui bersama untuk eh, pasal yang digunakan untuk menjerat seorang yang melakukan tindak pidana korupsi itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 dengan pengelompokan tindak pidana korupsi sebagai berikut ini ya kawan-kawan ya. Jadi ini sudah diringkas oleh KPK seperti apa dan klasifikasinya sebagaimana untuk tata cara pelaporan dan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar kita ya kawan-kawan ya. Nah, ini satu, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pasal 2 dan pasal 3. Ini pasal poin pertama ini unsurnya itu ada perbuatan melawan hukum, kemudian penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau perusahaan dalam hal ini. Nah, adapun pasal 2 dan pasal 3 itu eh, masuk ke dalam klasifikasi unsur-unsur ini. Jadi perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan kita itu harus melawan hukum. Kemudian pada saat kita melakukan perbuatan kita itu, kita sedang berada dalam jabatan ataupun wewenang penuh atas pengendalian tentang keuangan negara itu ya kawan-kawan ya. Kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Ya bisa sudah jelas ya kalau perbuatan korupsi itu harusnya memperkaya diri sendiri ataupun memperkaya orang lain ataupun memperkaya korporasi. Dan yang sudah tidak bisa kita bantah adalah harus timbulnya kerugian negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini negara sebagai uh, subjek hukumnya yang mengelola dan menginventarisir seluruh keuangan negara ya. Kemudian ada pun poin kedua, penerimaan dan pemberian suap. Nah, selain yang poin pertama tadi ada juga penerimaan dan pemberian suap. Pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 5 ayat 2, pasal 6, pasal 11, pasal 12 dan lain-lain. Ini pasal-pasal tersebut ini masuk ke dalam kategori undang-undang tidak pidana korupsi yang kita sebutkan tadi. Kemudian 3, penggelapan dalam jabatan. Nah,
Terhadap penggelapan dana jabatan ini memang sudah diatur juga dalam KUHP, akan tetapi namanya ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penggelapan dana jabatan. Artinya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah lex specialisnya. Lex specialis itu apa? Adalah undang-undang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Nah, yang umum itu ada KUHP dan ini yang khususnya undang-undang tindak pidana korupsi. Oke, lanjut ke poin 4 pemerasan. Nah, pasal 12 huruf E, G, dan F. Kemudian poin 5 perbuatan curang. Pasal 7, pasal 12. Kemudian poin 6 benturan kepentingan dalam keadaan. Pasal 12 dan nomor 7 gratifikasi. Nah, gratifikasi ini kalau kita ketahui bersama adalah pemberian atau hadiah. Hadiah yang akan mempengaruhi keputusan seseorang ataupun dapat menguntungkan si pemberi gratifikasi ataupun si penerima gratifikasi tersebut ya kawan-kawan. Kemudian ini terkait landasan hukum kita sudah sebutkan tadi pasal 1 angka 4 Undang-Undang 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan sebagainya. Kemudian pasal 11 angka 1 Undang-Undang 2019 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang ada huruf A-nya melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Kemudian yang huruf B-nya menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi ini menangani seluruh tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, akan tetapi nominalnya dibatasi dengan nominal tentang kerugian negaranya dibatasi 1 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya ada kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi di bawah 1 miliar itu bukanlah wewenang KPK, akan tetapi lebih kepada wewenang APH yang lain. Dalam hal ini APH kejaksaan dan APH kepolisian. Mungkin kita bisa tetap saja untuk melaporkan atau mengadukan, akan tetapi kalau klasifikasinya tidak sempurna ataupun tidak lengkap, mungkin dilimpahkan ke kepolisian ataupun ke kejaksaan. Nah, adapun penyelenggara negara ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang 28 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Oke, penyelenggara ini ada beberapa poin di sini kita sebutkan. Nomor 1 jaksa, kedua hakim, ketiga menteri, keempat penyidik, kelima gubernur, 5 wakil gubernur, 7 bupati atau wali kota, 8 panitia pengadilan, 9 pimpinan perguruan tinggi, 10 pimpinan Bank Indonesia atau BPPN, kemudian pimpinan bendaharawan proyek, 12 direksi komisaris pejabat struktural pada BUMN dan BUMD, 13 kepala perwakilan RI di luar negeri ataupun bisa disebut duta besar, 14 pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Polri, 15 pejabat negara di lembaga tertinggi negara, 16 pejabat negara pada lembaga tinggi. Jadi ada 16 poin yang subjek hukum yang dapat dikenakan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terkait ataupun terduga melakukan tindak pidana korupsi ini kawan-kawan ya.
Kemudian kita baliknya, nah kita sebagai masyarakat ataupun sebagai warga negara wajib melapor atau mengadukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di negara kita ya, terutama yang pasti negara Indonesia. Adapun peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, hak pelapor. Nah, kita ada hak dan ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga. KPK wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporannya. Nah, dalam hal ini hak pelapor adalah memberikan perlindungan karena yang kita bongkar ini adalah pejabat negara yang kita laporkan ataupun yang kita adukan kepada KPK itu pejabat negara, maka KPK memberi perlindungan dari segala bentuk ancaman dan tindakan yang mungkin bisa terjadi kepada si pelapor ya. Karena yang kita adukan ini orang yang bisa dibilang kita berkuasa ataupun bisa dibilang mempunyai kekuatan besar. Kemudian kerahasiaan. Nah, KPK juga wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor, isi informasi sarana pendapat yang disampaikan. Jadi KPK harus melindungi hak pelapor itu ya, semuanya termasuk kerahasiaannya. Tinggal di mana, siapa namanya pelapornya, seperti apa pelapornya, itu KPK wajib merahasiakannya. Oke. Kemudian, nah di samping ada hak pelapor kerahasiaan, ada juga penghargaan untuk pelapor ya. Pelapor dapat diberikan penghargaan berupa piagam atau premi paling banyak 2/mil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan atau dari nilai uang suap hasil lelang barang rampasan, dan paling banyak 200 juta atau paling banyak 10 juta rupiah, atau paling minim ini kayaknya untuk tindak pidana korupsi berupa suap. Nah, untuk tindak pidana korupsi apabila terbukti yang kita laporkan, yang kita adukan itulah merupakan tindak pidana korupsi, mungkin berdasarkan penilaian penyidik KPK ataupun berdasarkan keputusan pengadilan, si pelapor akan diberikan manfaat, yaitu berupa uang 200 juta paling banyak atau paling sedikit 10 juta. Nah, jadi kita melaporkan seorang itu ataupun pejabat negara itu ada benefitnya atau reward kepada pelapor. Tetapi ini hanya sebatas yang berupa suap saja ya. Adapun yang berupa kerugian negara mungkin tidak tercantum ataupun tidak terkategorikan sebagai berikutnya. Kemudian laporan tindak pidana korupsi. Nah, laporan disampaikan secara tertulis. Ini bagaimana cara kita menyampaikan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu bisa secara tertulis, juga menguraikan identitas pelapor, KTP dan sebagainya, uraian faktanya, peristiwanya kapan, tempatnya di mana, dugaannya apa, seperti apa tindakan koruptif tersebut. Kemudian modus operasi atau tata cara si terduga koruptor ini melakukan aksinya. Nah, modus itu seperti itu modus. Kemudian dokumen, keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Adapun bukti-bukti lainnya berupa chatting, dokumen, saksi dan sebagainya bisa kita lampirkan juga. Kemudian informasi penanganan kasus oleh penegak hukum atau lembaga pengawasan jika ada. Nah, apabila ini nomor 4 ini, apabila kita sudah melaporkan kepada aparat penegak hukum selain KPK, akan tetapi tidak dilanjuti,
ataupun kita laporkan juga kepada pengawas instansi yang terkait tidak ditindaklanjuti, itu bisa kita laporkan juga kepada KPK untuk agar mereka mengetahui apa yang akan langkah KPK yang akan dilakukannya. Nah, kemudian yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap karena kebetulan kenal ataupun dekat, bisa menggunakan fasilitas KPK whistleblower atau sistem dengan kerahasiaan identitas Anda akan dijamin. Nah, whistleblower ini pegawai atau instansi atau tempat pelaku ataupun kejadian yang diduga merupakan kejadian koruptif, itu namanya whistleblower. Contohnya whistleblower itu yang sudah saya sampaikan tadi, apabila misalnya kalian berada di instansi A contohnya, kemudian di situ ada atasan kalian, rekan kerja kalian dan sebagainya yang melakukan tindak pidana korupsi yang kalian ketahui, tetapi kalian tidak enak kan mau melaporkannya, pasti ketahuan, oh ini si A si B yang melaporkan. Nah, di situ kalian dinamakan whistleblower, kurang lebih seperti itu kawan-kawan ya. Nah, kita juga bisa menjadi whistleblower di mana saja, karena demi tercapainya Indonesia yang maju dan bermartabat, kita harus ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, yaitu terutama di bidang pemberantasan korupsi ya. Sementara itu, mungkin kita lanjut, ini ada buku sakunya supaya lebih jelas. Jadi kita nggak perlu buka undang-undang yang setebal itu ya. Tidak perlu buka undang-undang, kita cukup acuan kita buku satu ini aja untuk pelaporan ataupun pengaduan di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, nanti kita bahas yang ini, apa sih buku saku ini isinya. Kawan-kawan, terima kasih, semangat.